record apa record layar tutor ini, rekaman ini nggak apa-apa buat belajar, nggak apa-apa. Tapi di sini aku nggak bisa buat kalau record di Zoom, soalnya aku bukan hostnya. Tuh, oke. Jadi kita mulai. Hmm, untuk tutorial pertama, jadi di sini hari ini tutorial ada dua materi. Materi pertama itu ada pewarnaan dan sel, habis itu materi kedua itu ada eh, jaringan ikat dan PAS, bahan antar sel, seperti itu. Oke, karena untuk yang pertama ini kita belajar mengenai pewarnaan dan sel. Tuh, harus pakai ini. Oke, jadi macam pewarnaan histologi itu yang sebenarnya itu ada beberapa, mungkin ada lebih dari yang tertera di sini, tapi mungkin yang kita pelajari itu ada 7 di sini. Itu pertama itu ada hematoxylin eosin, lalu ada malloryazan, lalu ada Verhoeven Giessen, lalu ada periodic acid shift, ada asam osmik, lalu ada impregnasi perak, lalu ada Wright gitu. Oke, nggak apa-apa. Tuh, lalu apa aja sih kayak ciri khusus, ciri-cirinya dari pewarnaan itu ada di slide berikutnya. Oh ya, di sini aku mau share screen. Bentar, ya share screen mau menampilkan video mengenai kayak gimana sih cara pembuatan dari preparat histologi itu, kayak dari langkah-langkahnya, dari jaringan yang ada di tubuh hewan, kan karena kita FK foto kedaulatan hewan, dari tubuh hewan menjadi preparat seperti ini. Nah, jadi seperti ini seperti apa akan aku tampilin di sini. Bentar, bentar. Bentar, besar dulu. Oke, bentar. Share screen. Oke, udah kelihatan ya. Aku mau volumenya.
Ya udah selesai. Ya mungkin itu ya tadi apa langkah-langkah yang mungkin teman-teman di sini udah belajar di waktu kuliah teori kemarin Senin di pertemuan pertama apa ya pertemuan pertama gitu kan kayak kalau itu kan secara teorinya kayak secara tulisan gitu kan kayak langkahnya ini dehidrasi fiksasi dan lain sebagainya terus ini aku tampilin buat videonya nah kurang lebih kayak seperti itu nah tapi kayaknya itu yang aku tampilin itu yang secara modern ya kayak di luar negeri secara modern tapi kalau mungkin di Indonesia di sini eh, dengan peralatan yang seadanya itu mungkin tidak se apa namanya tidak secanggih yang di video tadi gitu mungkin karena keterbatasan peralatan dan lain sebagainya itu ya kita tahu di Indonesia seperti apa. Oke kita lanjut untuk tutornya. Oke untuk pewarnaan dari preparat histologi dan mungkin juga patologi itu yang pertama ada hematoksilin eosin. Nah, pewarnaan hematoksilin eosin ini itu merupakan pewarnaan rutin atau yang pewarnaan yang paling sering dilakukan atau yang digunakan. Tuh, kenapa? Karena di situ kayak kelihatan jelas gitu dari nukleus, habis itu plasma dan sebagainya. Itu. Nah, untuk ciri-ciri dari pewarnaan HE, pewarnaan hematoksilin eosin atau pewarnaan HE singkatnya, itu di sini inti sel akan menjadi biru atau mungkin ungu gitu. Biru ungu gitu kan. Biru-biru ungu gitu. Nah, lalu eosin akan mewarnai sitoplasma yang tadi dijelaskan di video sebelumnya. Terus sitoplasma itu yang ya di luarnya nukleus gitu. Luar nukleus. Nah ini nukleus, lalu sitoplasmanya itu kemerahan, itu merah-merah, merah-merah, apa merah muda, merah pucat kayak gitu. Nah, lalu untuk pertanyaannya itu pewarnaan apa? Kalau itu kemudian jawabannya dan jawabannya ini adalah hematoksilin eosin. Itu karena nukleusnya berwarna ungu atau kebiruan, lalu sitoplasmanya berwarna kemerahan. Itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pewarnaan MA atau pewarnaan Mallory Azan. Di pewarnaan Mallory Azan itu merupakan pewarnaan khusus, pewarnaan khusus itu pewarnaan khusus untuk mewarnai sabut kolagen tanpa kebiruan. Jadi tanpa kebiruan seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman melihat ada preparasiologi, terus ada kayak jaringan, ada biru-birunya. Nah, ini adalah pewarnaan Mallory Azan untuk mewarnai sabut jaringan ikat terutama kolagen itu. Lalu untuk yang selain sabut kolagen itu akan sama jadi akan tambah kemerah-merahan itu. Lalu untuk bentuk pertanyaannya itu ada pewarnaan apa yaitu jawabannya Mallory Azan itu. Selanjutnya ada pewarnaan VVG atau pewarnaan Verhoeven Van Gieson. Nah, pewarnaan VVG ini itu sama pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan khusus untuk sabut elastis. Itu pewarnaan khusus untuk sabut elastis VVG atau Verhoeven Van Gieson. Untuk panjangannya mungkin bisa diperhatikan ya ejaannya Verhoeven double F Van Gieson. Itu perlu diperhatikan ejaannya. Nah, untuk VVG ini tadi untuk mewarnai sabuk elastis akan tampak hitam, seperti ini. Akan tampak hitam, warna VVG. Nah, ini ada sabut elastis. Nah, sabut elastis ini itu kayak bergelombang di sini, gelombang gelombang seperti ini. Nah, ini itu adalah sabut elastis. Nah, sabut elastisnya ini tampak hitam. Nah, mereka kalau tampak hitam, sabut elastisnya berarti merupakan pewarnaan yang digunakan itu adalah pewarnaan VVG atau Verhoeven Van Gieson. Untuk pertanyaannya itu ada pewarnaan apa? Lalu jawabannya Verhoeven Van Gieson atau VVG. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pewarnaan PAS atau pewarnaan periodic acid shift. Nah, untuk pewarnaan PAS itu adalah pewarnaan guna untuk mewarnai polisakarida seperti glikogen, glikoprotein dan lain sebagainya di sini. Nah, contohnya polisakarida itu ada di sel goblet. Nah, ada sel goblet salah satunya. Nanti ada sel yang ada polisakarida juga selain sel goblet. Tapi di sini kita ambil contoh sel goblet. Sel goblet itu akan terlihat
magenta keunguan. Nah, atau di sini akan tampak ungu gelap, ungu magenta itu ada bulatan-bulatan. Nah, ini tuh adalah sel goblet. Tuh, ini tuh sel goblet. Nah, ini adalah sel goblet. Nah, ini pewarnaan PAS akan tampak seperti ini. Sel gobletnya akan terlihat merah magenta, magenta keunguan. Nah, lalu gimana sel goblet jika diberi pewarnaan HE atau pewarnaan rutin? Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini sel goblet jika dikasih pewarnaan pewarnaan HE, maaf, pewarnaan HE, sel gobletnya nanti akan tampak kayak hampir transparan, gitu, kayak hampir putih-putih transparan ini. Kenapa? Karena di pewarnaan HE, sel gobletnya ini akan tidak tercat, tidak tidak terwarna dengan pewarnaan HE. Itu. Nah, itu bentuk pertanyaannya, warna apa? Lalu kita lihat, oh ini sel gobletnya tampak magenta keunguan. Berarti ini adalah jawabannya pewarnaan periodik acid shift atau pewarnaan PAS. Tuh. Lalu selanjutnya ada pewarnaan asam osmik. Nah, jadi pewarnaan asam osmik ini juga pewarnaan khusus untuk sel lemak. Lalu ada mielin pada sabut saraf gitu kan. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari sel lemak atau sel adiposa. Nah, nanti sel lemak jika diberi pewarnaan asam osmik akan tampak hitam. Itu. Nah, kan seperti kita tahu sel lemak kan kayak bulat-bulat itu ya. Vakula lemak, apa ya, kayak bola-bola lemak gitu kan. Nah, nanti kalau bola-bola lemaknya atau vakula lemaknya itu diberi pewarna asam osmik akan tampak hitam-hitam seperti ini. Akan tampak hitam-hitam. Nah, lalu bagaimana kalau dengan pewarnaan HE? Nah, pada pewarnaan HE, sel lemak itu atau sel adiposa itu tidak akan berwarna, jadi akan tampak transparan bulat-bulat itu. Akan tampak bulat-bulat transparan seperti itu. Nah, lalu untuk bentuk pertanyaannya itu ada pewarnaan apa? Jawabannya adalah pewarnaan asam osmik. Pewarnaan asam osmik. Nah, selanjutnya di sini ada pewarnaan impregnasi perak. Nah, impregnasi perak ini ada pewarnaan khusus juga untuk sabut retikuler. Nah, nanti sabut retikulernya ini akan warna hitam. Nah, di gambar sama ini yang mana sabut retikulernya? Sabut retikulernya itu kayak ini, kayak hitam-hitam seperti bercabang-cabang, kayak sabut-sabut seperti jala bercabang. Nah, ini itu adalah sabut retikuler. Itu sabut retikuler. Nah, ini sabut retikuler yang tampak kayak jala-jala cabang seperti ini. Itu akan tampak di hitam pada pewarnaan impregnasi perak. Itu. Lalu untuk bentuk pertanyaannya, itu pewarnaan apa? Jawabannya impregnasi perak karena sabut retikuler tercat hitam. Itu. Nah, selanjutnya ada pewarnaan bright, pewarnaan yang terakhir. Nah, pewarnaan bright ini itu merupakan pewarnaan khusus untuk sediaan hapusan darah. Sediaan hapusan darah. Nah, hapusan darah itu apa? Jadi kayak hapusan darah itu, kalau teman-teman tahu ini kan darah ya kan, tadi seperti kita lihat di video sebelumnya itu kan kayak pembuatan preparat disuruh kan pakai jaringannya, habis itu diberi parafin, beri lilin gitu, habis itu dipotong menggunakan mikrotom sehingga sangat tipis banget, habis itu dikasih pewarnaan dan lain sebagainya, difiksasi pakai alkohol dan sebagainya. Nah, kalau di pewarnaan bright ini berbeda karena kan bright ini kan untuk hapusan darah ya kan, cairan darah kan cair, cair bukan kayak jaringan yang padat itu enggak. Di bright ini eh, tekniknya itu berbeda dari pewarnaan HE gitu contohnya. Tuh, jadi kayak pewarna berat itu mungkin akan dipelajari di semester selanjutnya. Itu kayak dari apa namanya, objek glass yang panjang. Kalau kalian objek glass yang kalian teman-teman lihat di bawah mikroskop ada objek glass. Nah, itu nanti ditetesi sama darah, gitu, ditetesi sama darah. Nah, nanti dari darahnya itu kan tetesan tuh kan nggak mungkin kita lihat menggunakan tetesan secara langsung itu enggak.
harus tipis kan. Kalau kita lihat jaringan itu kan harus tipis banget biar tembus gitu kan, biar kelihatan jaringannya, biar kena cahaya biar kelihatan gitu kan, harus tipis. Nah, cara kita menipiskan hapusan darah itu nanti misalnya dua jariku ini objek glass ya, objek glass. Nah, nanti di atas objek glass satu itu ditetesi cairan darah, tetesan darah mungkin 1 sampai 2 tetes, tetesi pluk gitu kan. Nah, ini kan kelihatannya tetesan gitu kan contohnya. Nah, nanti tetesan darah ini diratakan di seluruh, nggak seluruh sih, di permukaan objek glassnya ini dengan cara nanti ini objek glass yang satunya, nah ini objek glassnya itu ditempelkan ke tetesan darahnya itu, nah tetesan darahnya ini, nah nanti habis itu di di apa ditempelkan, kan menempel tuh objek gelasnya ini nempel di darahnya itu, nah nanti habis itu digeser. Geseran pertama itu ditarik, tarik pelan, habis itu geser seret, nah itu kayak digeser set gitu. Nah nanti nanti itu tetesannya itu eh, ketika ditempelkan objek gelas yang lain plek, nah nanti itu kayak bakal menyebar gitu loh, misalnya gini, aku anotin drawnya, kan objek gelas itu kan gini panjang gitu kan, kayak gini, nah itu ditetesi darah pluk, nah bisa ini itu. Nah nanti ketika dikasih apa namanya, objek gelas lagi, gimana gambarnya ya, salah, ini itu, nah ini misalnya tetesannya gitu, nah nanti kita tempelkan set, nah ini kan objek gelas satu, objek gelas dua, nah ketika ditempelkan ini nanti darahnya itu akan kayak ke pinggir gitu loh, kalau kita besar kayak gini set gitu. Nah ini kan kayak tetesan gitu kan, tetesan, nah nanti pas nempel pluk, nah itu nanti akan minggir banget, akan ke pinggir gitu. Nah, kan udah rata tuh, udah ke pinggir semua. Habis itu ditarik, set, gitu. Nah, nanti kan akan rata, akan kelihatan tipis, gitu. Nah, habis itu setelah itu kan udah rata tuh darahnya di objek glass. Nah, nanti baru dikasih pewarnaan, gitu. Oke, tuh right. Nah, ini khusus untuk sediaan hapusan darah. Nah, nanti kita lihat di sini ada banyak sel darah merah, eritrosit yang banyak, yang warnanya merah. Terus ada leukosit atau ada sel darah putih di sini. Tuh, nah ini merupakan ciri dari pewarnaan bright. Itu pokoknya kalau ada hapusan darah di sini ada banyak sel darah. Nah, itu sudah pasti pewarnaan bright. Itu pertanyaannya, itu pewarnaan apa? Jawabannya pewarnaan bright. Nah, selanjutnya kita beranjak ke sel. Sel, kita belajar sel. Oke, nah, sel itu kita belajarnya tentang jenis inti, lalu sel dalam keadaan apa dan sebagainya gitu. Yang pertama di sini ada jenis inti. Nah, jenis inti itu kita belajar ada dua. Ada open phase type, lalu ada juga dense chromatin type. Itu. Nah, lalu kalau open face tab itu ciri-cirinya apa? Jadi bisa dibaca di sini. Nah, yang paling mencolok itu kalau open face type itu ciri-cirinya kayak yang penting anak intinya itu terlihat. Anak inti terlihat, membran inti terlihat. Gitu. Nah, anak inti itu yang mana? Anak inti itu yang ini. Oh ya, ini open face type yang warna hijau ditunjuk oleh panah warna hijau. Nah, ini open face type. Itu kelihatan anak inti sama membran inti yang kelihatan. Nah, anak inti itu yang mana? Anak inti itu yang ini, yang bulatan kecil di tengah. Nah, lalu lingkaran ini bukan semuanya lingkaran ini ya, tapi kayak eh, garis lingkar di sini. Nah, ini adalah membran inti. Tuh. Nah, lalu buat cairan inti, butir-butir kromatin dan sebagainya nanti ada di dalamnya sini. Tuh. Nah, lalu sitoplasma selnya itu yang mana? Ya, ini selnya itu segini. Ini sel saraf. Sel saraf. Nah, nanti sitoplasma selnya ya di luar nukleusnya itu. Gitu. Nah, lalu kalau yang jenis inti atau tipe inti yang dense chromatin type itu komponen selnya itu memadat dan juga kayak kelihatan lebih gelap gitu. Jadi
anak inti sama membran intinya itu tidak terlihat. Jadi kayak bulatan gelap hitam. Nah itu kalau ditunjuk, habis itu pertanyaannya jenis inti yang ditunjuk oleh panah adalah, nah kita lihat, oh di sini kayak bulatan gelap. Nah terus pertanyaan jenis inti, oh berarti ini adalah dense chromatin type yang ditunjuk oleh panah warna biru. Tuh. Open face type, ya ini. Jenis inti yang ditunjuk adalah open face type. Nah, terlihat membran inti dan anak intinya. Lalu, jenis inti yang ditunjuk adalah dense chromatin type. Kayak kelihatan bulatan hitam. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada keadaan inti. Ada keadaan inti. Nah, keadaan inti ini itu lebih ke apa namanya? Proses menuju kematian sel, itu kan kematian sel. Ini keadaan inti itu di sini kayak apa nih, degenerasi inti. Ini kayak selnya itu menuju ke kematian gitu. Nah kayak istilahnya mau kematian, kayak mau pecah gitu loh, apa pecah sih, mau apa menuju ke kematian gitu kan. Itu keadaan inti, mungkin akan didalami di tahun depan, semester semester 4 di patologi itu. Ini dikenalkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, yang ini keadaan inti itu ada karyopiknotis, ada karyoreksis, dan karyolisis. Nah, yang pertama itu karyopiknotis. Nah, karyopiknotis ini itu cirinya intinya tampak memadat, mengecil dan gelap. Contohnya ditunjuk oleh panah warna hitam, warna hitam, panah warna hijau di sini. Nah, di sini ini itu keadaan inti yang ditunjuk adalah karyopiknotis karena intinya itu gelap gitu, intinya gelap, gelap dan kecil madat tuh. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada karyoreksis. Nah, karyoreksis ini itu intinya tampak pecah atau terfragmentasi. Jadi kayak kelihatan ada fragmen-fragmen nukleusnya di situ, kayak ada pecahan-pecahannya di sini. Nah, ini tuh. Ini tuh. Di ujung panah merupakan keadaan inti yang mana? Nah, keadaan inti karyoreksis. Tuh, karyoreksis. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada